Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini, berikan jempolnya agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan berbagai informasi dan insight yang bermanfaat tentunya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, memberikan jempol dan mensubscribe channel kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga kami doakan selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham RONY atau RONY. Dan ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham RONY, melainkan hanya sebuah insight untuk memperkaya kasanah pengetahuan kita mengenai emiten-emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. RONY sendiri bernama Eisler Group International Tbk, adalah sebuah perusahaan yang masih baru, didirikan pada tanggal 4 Agustus 2017 dan mulai beroperasi secara komersial juga pada tahun 2017. Kantor pusat dari Eisler Group International Tbk berlokasi di Noble House lantai 36 di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Kafling E 42 nomor 2 Mega Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Berdasarkan anggaran dasar dari perusahaannya, ruang lingkup dari kegiatan RONY adalah bergerak dalam bidang aktivitas arsitektur, penyelesaian konstruksi bangunan, aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis, dan aktivitas perancangan khusus. Saat ini kegiatan usaha utama RONY adalah bergerak dalam bidang arsitektur aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kategori M, dan konstruksi kategori F. Dan kalau kita lihat harga saham RONY sendiri saat ini adalah 88 dengan market capital atau nilai pasar yang cukup kecil atau 110 miliar rupiah saja. RONY sendiri sebenarnya adalah sebuah saham yang baru saja melantai di pasar modal Indonesia, baru mulai tanggal 9 April 2020. Dengan pemilik saham terbesarnya adalah PT Nakula Investama Indonesia senilai 44%, kemudian Jang RONY senilai 36%, dan masyarakat senilai 20%. Jadi saham masyarakat tidak terlampau besar, dengan komisaris utamanya adalah Handoyo Kuntoro Setiadi, dengan direktur utamanya adalah Jang Roni Yuwono yang juga memiliki saham sebesar 36%. Jadi direktur utamanya memiliki saham di perusahaan biasanya adalah sebuah sinyal yang baik ya, apalagi nilai saham yang dimiliki cukup besar. Kemudian kalau kita lihat secara EPS, karena ini perusahaan yang baru melantai di pasar modal Indonesia, yang baru bisa dilihat adalah EPS-nya dari 2018 ke 2019 bertumbuh. Sedangkan laporan EPS-nya di tahun 2020 belum ada, karena baru saja melantai di pasar modal Indonesia. Dan kalau kita lihat berdasarkan laporan keuangannya dari RONY ini, maka total penjualannya, salesnya adalah 9,78 miliar rupiah, asetnya sebesar 18,02 miliar rupiah, liability-nya sebesar 2,14 miliar rupiah, equity-nya sebesar 15,88 miliar rupiah, dengan net profit sebesar 4,64 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat juga book value per share-nya adalah 13. Dengan ini maka secara valuasi price earning ratio dari RONY adalah 17,6 kali dan price to book value ratio-nya adalah 6,77 kali. Jadi secara valuasi baik PER maupun PBV-nya RONY ini sudah terlalu mahal.
Yang menarik dari Roni ini adalah secara profitability-nya. Net profit margin Roni adalah 47,43%, sangat besar. Kemudian return on equity-nya adalah 38,95%, dan return on asset-nya atau ROA sebesar 34,32%. Dan hutangnya yang sangat kecil, nyaris tanpa hutang, hanya 13,5%. Dan karena perusahaan ini perusahaan yang baru, maka Roni jelas belum bisa membagikan dividen. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harganya, Roni sendiri sebenarnya diperdagangkan dengan rentang harga 78 sampai 230. Jadi harga Roni yang saat ini 88 sudah bisa kita kategorikan cukup murah. Sedangkan karena saham ini adalah saham yang baru saja melantai di pasar modal Indonesia, maka selama 1 bulan terakhir tidak ada investor asing masuk. Hanya secara year to date hanya ada investor asing masuk sebesar 1 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tertarik memasukkan Roni sebagai watchlist Anda? Atau Anda ingin membuat trading plan-nya atau malah membuat investment plan-nya? Dengan kekurangan dari Roni adalah sebuah perusahaan yang baru saja IPO. Seperti yang kita ketahui, perusahaan yang baru saja IPO adalah perusahaan yang masih sangat rawan karena bukan cuma bisa digoreng, tapi laporan keuangannya juga belum nampak, belum muncul dengan continue. Baru ada data yang sebelumnya saja, dan valuasinya juga sudah cukup mahal, baik secara PER maupun PBV-nya. Dan keunggulan Roni hanya dari segi harga yang sudah cukup murah, profitabilitasnya yang cukup besar, dan juga kalau kita lihat nyaris tanpa hutang. Hutangnya sangat kecil sekali. Kami kembalikan kepada Anda. Apakah Anda memang berminat dengan saham Roni ini? Karena ini bukanlah sebuah rekomendasi untuk membeli, hanya untuk menambah kasanah pengetahuan kita mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia. Demikianlah, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.